Halo guys, selamat datang di channel Pau Pau. Jangan lupa sebelum nonton video ini, klik dulu tombol subscribe-nya. Dan setelah nonton video ini, di like, comment, and share ya. Selamat menonton, enjoy! Oke, welcome back to Pau Pau Channel. Ya, hari ini kita bareng sama anak-anak kelas 9A dan 9B. Ada anak 9A, siapa aja? Angkat tangan anak 9A. Oke, di situ ada Kayla sama Jessica. Terus 9B anak angkat tangannya. Oke, ada Giselle sama Mauren. Oke, yang hari ini Pak Paulus akan bahas tentang P5. Karena gini teman-teman, kan teman-teman adalah angkatan pertama dalam kurikulum Merdeka, bahan percobaan. Jadi saya mau tanya dulu pendapat teman-teman mengenai kurikulum Merdeka dulu. Gimana rasanya kurikulum Merdeka? Mulai dari Jessica dulu. Yoi, Jessica. Pendapatnya tentang Oke, ya. Enggak, bukan P5, kurikulum Merdeka dulu. Nanti baru ada P5-nya. itu perasaan saya gitu. Iya. Gimana ya, saya sebagai bahan percobaan capek jujur ya. Apa ya, rada kaget juga karena waktu kelas 7 itu kita langsung kedapatan buat lagu sendiri, terus buat Oh, ini langsung P5-nya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ayo lanjut. buat lagu sendiri, terus buat karya sendiri, habis itu masak juga tuh. Pokoknya kelas 7 itu benar ribet banget ya. Terus pas masuk kelas 8 tuh juga ribet lagi. Kita tuh didatangi nama demokrasi sama apa tuh? Narkoba. Iya, narkoba ngebullying tuh. Ya, itu udah di luar otak banget ya kan. Karena kita sampai wawancara orang juga. Terus waktu demokrasi kita juga waktu itu nyiapin apa ya buat pemilihan OSIS ya, pemilihan OSIS. Kita lagi Oke, nah pertanyaan Pak Paulus buat Jessica. Jessica pernah kayak tanya-tanya sekolah lain nggak tentang P5-nya mereka gitu di SMP lain? Nah terus responnya apa? Apa ya, beda materi tapi mereka juga tetap jawabannya sama. Capek. Nah, kamu bandingin nggak sekolah kamu sama sekolah yang lain gitu? Enggak sih, soalnya saya nggak nanya sampai gimana materi mereka. Oke. Nah, sekarang Kayla, gimana pendapat Kayla tentang P5 di SMP ya di K8? P5 di SMP di K8 sama sih, soalnya di lain kan apa ya, sekolah teman-teman aku tuh belum nerapin kurikulum Merdeka. Beberapa sekolah tuh masih nerapin kurikulum 2013. Kalau dari cerita aku sih kurikulum Merdeka lebih seru ya, karena itu juga namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lebih mendalami gitu loh. Soalnya kalau kurikulum 2013 tuh masih materi terus, dan itu tuh prakteknya cuma sedikit. Kalau aku pribadi, aku tuh lebih prefer belajar tuh yang ada prakteknya, nggak selalu materi, karena nggak bakal masuk. Oke, nah kalau Kayla sendiri ada sempet ngebandingin nggak sama sekolah lain P5 di sekolah lain gitu? Oh, kalau sekolah lain kebetulan kalau kan aku nanya di temen gereja aku, gereja aku tuh ya kalau nggak salah sama demokrasi juga, ya enggak sampai pemilihan OSIS. Oke. Lanjut ke Mauren. Ren, menurut kamu ada kelemahannya nggak sih P5 ini? Oke, kelemahannya apa sih yang kamu temuin selama kamu ikut P5 dari 3 tahun ini? Jadi kayak ini nggak sih, apa ya, guru-gurunya komunikasi, ya kurang komunikasi sama guru-gurunya. Maksudnya gimana nih kurang komunikasinya nih? Karena kan kita ditinggal gitu loh, kayak guru lain. Jadi coba kasih mic-nya. kan Bu Denok misalnya yang ngurusin buat kelas 8. Kelas 8 kan tentang narkoba apa ya, demokrasi. Nah, yang megang kan Bu Denok. Nah, guru-guru yang lain tuh megang juga, tapi mereka tuh belum tahu lebih dalam gitu. Jadi kayak bingung mau ngapain ini. Ya kadang dari gurunya juga kurang komunikasi. Terus antar guru sama guru atau jadi kayak nanya-nanya terus bingung. Ya terus kayak selain kita jadi bahan percobaan, guru juga jadi bahan percobaan. Mereka juga ya mereka juga kayak kaget udah dari lama belajar kurikulum 2013 kan, masih kagetnya nama kurikulum Merdeka. Yang lebih banyak prakteknya. Oke. Nah sekarang ke Giselle. Tapi ada kelebihannya nggak sih Sel P5-nya sendiri?
ada sih, jadi kayak lebih mengasah otak kita semua, jadi kayak lebih gampang, lebih ngerti tentang pelajaran kurikulum. Kalau nggak salah tadi P5 kalian masak-masak ya, atau P5 siapa yang masak-masak? Nah, kalau kelas 9B bagiannya sekarang wira usaha. Kayak Tadi masak apa hari ini? hari ini nggak masak sih, tapi kemarin hari ini tuh bikin laporan. Kemarin kayak bikin apa sih, tester. Nah, bikin tester buat jualan. Nah, kita jualannya tunggu ada event gede-gedean. Nah, waktu kalian mencoba untuk jualan ada untungnya apa enggak? Udah sempet berjualan belum? Atau cuman masih tes-tes? Pas yang kemarin ada yang coba buat. Nah, adik kelas tuh kayak pada nawar, ini beli 2000 udah nggak apa-apa. Padahal itu kita buat tester doang, buat video gitu kan. Tapi ada yang malah beli. Tapi harga normalnya berapa itu makanannya? Pengen dijual berapa? Ya sama kayak di poster. Oh, posternya udah jadi. Cuman tinggal tunggu disuruh sama guru pembimbingnya untuk kapan penjualannya. Oke, guru pembimbingnya siapa? Pak Yusal, Bu Sona, sama Serisi. Oke, good. Nah, jadi ya memang P5 sendiri teman-teman ada banyak tema gitu ya. Jadi nah kebetulan teman-teman yang kelas 9 ini dapatnya kewirausahaan. Kayak gitu. Kelas 9B yang kewirausahaan, kalau kelas 9A kearifan lokal. Apa yang kamu lakuin di kearifan lokal? Kearifan lokal Bikin bunga dari kulit jagung. Guru pembimbingnya? Pak Bu Berdi dan Miss Melinda, lalu Bu Debbie. Nah jadi udah sampai mana tahap pembuatannya tuh? Ini kita udah terakhir sih, kita di hari ini bikin wawancara. Udah. Oh. Apa? Itu ulangan. Iya, tinggal ulangan ya. Ulangan besok juga. Oke, karena memang setahu Pak Polos itu kalau setiap P5 itu dikasih waktu 2 bulan. Jadi nanti akhir bulan ini berarti ya sudah diselesaikan semua tugas-tugasnya. Oke, nah mungkin menurut teman-teman efektif nggak kalau ini dilanjutkan sampai tahun ajaran baru? Konon katanya kalau seandainya ganti presiden, pastikan ganti menteri lagi. Pastikan kemungkinan besar ada pergantian kurikulum. Nah, pertanyaan Pak Paulus, kira-kira kurikulum Merdeka atau P5 ini perlu nggak sih dilanjutin? Menurut kalian, mulai dari siapa dulu yang mau ngejawab? Ambil mic-nya. Nggak usah lah, jangan lah, harus satu-satu. Kasih tahu alasannya dulu, kenapa gitu menurut kalian harus dilanjutin apa enggak? Walaupun ini ribet ya bagi kita ribet, terus capek juga. Tapi emang ada manfaatnya juga, benar ada manfaatnya. Kan kalau dapat kasih mic ya. Kurikulum terbaru ini lebih apa ya, banyak manfaatnya ya. Jadi kalau dari aku sendiri dapat manfaatnya, kalau kalian dapat ya? Dapat. Kalau di aku sendiri dapat. Pasti dapat itu pasti sih. Gisel kayaknya dari tadi mau megang mic. Enggak. Gimana? Ya dapat aja. Jadi perlu dilanjutin untuk adik-adik kelas ataupun nanti kan kalian SMA juga. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman jadinya nanti di SMA Yadika 8. Saya sih berharap masuknya SMA Yadika 8 biar nggak jauh-jauh saja. Gitu ya. Kita Yadika 8. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman lanjut ke Yadika 8 kan pasti kurikulum Merdeka juga sudah diterapkan kan di SMA Yadika 8. Nah, menurut teman-teman perlu nggak sih, masih penting nggak sih untuk dilanjutin? Jadi menurut teman-teman penting? Oke. Good. Karena dari kearifan lokal kan kita kelas 9, kearifan lokal tuh jadi penting banget menurut kita ya. Karena melestarikan budaya juga. Apa ya, budaya Indonesia tuh jadi nggak terasingkan gitu loh dengan ada budaya modern masuk. Oke, pertanyaan terakhir banget nih karena kita harusnya udah pulang. Nah, pertanyaan terakhir, ada nggak saran masukan gitu untuk P5 ke depannya kayak gimana gitu? Yuk, mulai dari siapa? Silakan. Ya sama kayak tadi sih, waktu bilang ada kekurangan. Nah, sarannya mungkin dikasih kita materi gitu loh sebelum, soalnya di proyek kearifan lokal aku ini itu tuh dikasih materi tuh kalau nggak salah kayak cuma 2 hari. Terus di sisa di bulan-bulan itunya kita langsung bikin bunga. Jadi kita cuma nonton video tutorial, kita nggak ngeliat secara langsung, jadi ya gitu deh hasilnya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau ngomong? Kalau di aku yang di kewirausahaan, kan usahawan, usahaan, nah itu pokoknya. Kalau bisa kalau ada info itu jangan mendadak, terus
kemarin kita sempat skip beberapa hari ya yang harusnya buat makalah, tapi malah skip Hmm. buat tester ya. Terus sekarang ada beberapa makalah yang belum jadi, ternyata besok udah harus selesai dan itu baru dikasih tahu hari ini. Itu kemarin. Iya. Itu juga kemarin gitu. Terus kalau bisa sebelum dikasih tahu ke anak-anak, guru-gurunya udah mempelajarin gitu. Hmm. Jadi kayak pas ngasih tahu tuh nggak bingung. Hmm. Oke, sip, lanjut. Kalau aku soalnya apa ya, mungkin sebelum materi itu disampaikan ke kita, lebih baik guru itu memahami dulu materi apa yang mau disampaikan. Tapi semua guru gitu sih, cuman apa ya, lebih dalam lagi mungkin ya, karena ya kalau saat kita nanya atau kita tahu nih harus ngapain, terus kita nanya ini betul apa enggak, ya gurunya bisa apa ya, memimpin kita gitu juga gitu loh. Karena kadang waktu kita apa tuh yang kelas 8 Apa? materi demokrasi, itu demokrasi ke apa namanya agak terkecoh kita kan. Ada yang bagian buat kotak kecil sendiri lah, terus ya pokoknya kelasnya masih dicampur lagi. kelasnya Kita harus saling campur. memahami sifat yang beda kelas. Iya. Gitu. Oke, itu aja, Jess. Kita juga terlalu banyak mengeluarkan uang ya. Oke, bicara tentang budget. Nah, memang ini riskan sekali ya kan, karena ada satu sisi yang oke, ini untuk pembelajaran, tapi satu sisi memberatkan juga. Nggak tahu bagaimana pendapat orang tua kalian. Kalian sempat dengar selintingan kah dari orang tua kalian kalau seandainya Iya. gimana tuh contohnya? Kalau di project saya yang kali ini dapat komplain tentang Nah, lu habis berapa sehari? Emang nggak ada patungan gitu atau gimana? ada, cuman kan beberapa anak beda-beda ya. Ada yang ngaduan atau cerita-cerita, terus orang tuanya tuh ngadu terberatkan, dia terberatkan. Komplain. Oke. Terus Gisel terakhir? Saran. Ya. Saran saya sih sebelum gurunya apa sih ngajarin kita, coba ditanya dulu ke guru yang kemarin ngajarin gitu. Jadi nggak nanya kayak ke kita, emang kemarin ngapain komplain gitu, kenapa nggak selesai gitu. Sebenarnya pas di project kali ini apa ya, waktunya jadi terburu-buru gitu loh. Besok harus jadi video terus apa namanya PPT, kami laporan sama besok langsung ujian. Dan minggu depan udah mulai ulangan, kita kaget langsung kayak aduh buru-buru banget, pasti malam kayak begadang gitu. Nah saran kita sih Baik lagi komunikasi ya, kurang komunikasi, harus banyak komunikasi, terus kayak ya diskusi juga. Oke. Nah, oke, thank you buat sarannya. Jadi Pak Paulus coba menjelaskan POV-nya Pak Paulus ya sebagai guru ya. Karena kan kalian POV-nya tadi menyampaikan dari sisi murid, ngelihat guru kayak gimana. Nah, POV-nya guru, kalian perlu tahu bahwa ada beberapa hal yang kami kerjakan dalam kegiatan administrasi guru. Contoh, namanya modul ajar. Di sisi lain, selain modul ajar, ada modul project. Yang kalian itu modul project. Nah, ada beberapa guru yang memang orangnya sistematis. Dia teratur. Ngelakuin ini, abis ini. Nah, ada beberapa guru yang memang, sorry to say, administrasinya berantakan, tapi dalam prakteknya itu oke. Nah, yang jadi masalah adalah kalau administrasinya nggak jelas, kasihan sama orang-orang yang akhirnya di dalam anggota itu sendiri kebingungan, kayak gitu kan. Nah, makanya penting sekali untuk komunikasi si antar guru. Nah, ada beberapa guru yang memang dapatnya kelompoknya besar. Misalnya dalam satu kelas dia bertiga atau berempat ngebimbinginnya. Ada yang cuma 2. Sebenarnya yang paling gampang kalau seandainya ngatur dalam satu kelas itu cuma 2 pembimbing, karena enak tektokannya. Nah, kalau 3, 4, yang satunya jadinya anak bawah, ngerti gak? Jadi bingung kan, pas waktu dia kedapatan untuk ngisi di ruangan kelas, bingung mau ngapain. Nah, itu memang ada case-case kayak gitu. Nah, yang Pak Paulus mau jelasin ke kalian juga, modul project juga, kami sendiri nggak diperlengkapi secara spesifik, detail, sampai harus ngapain. Kami hanya mencoba mengkulik melalui internet.
set lihat modul project atau contoh-contoh dari sekolah-sekolah lain, terus kami coba sesuaikan dengan keadaan sekolah kita, lalu dibuatlah modul project kayak gitu, lalu ditandatanganin kepala sekolah, kalau ada revisi ya revisi kayak gitu. Nah, tapi dalam pelaksanaannya nggak gampang gitu loh. Kami sendiri sampai udah 3 tahun ini perlu apa ya? Perlu mencocokkan kondisi-kondisi kalian. Nyatanya ada yang akhirnya jam kos. Itu kan miris kan? Bahkan tadinya tuh kalau teman-teman tahu mau kegiatan P5 itu harusnya 3 bulan sekali. Iya. Iya. Tapi sekarang kami cut sampai 2 bulan sekali. Kayak gitu untuk satu tema. Nah, itu yang jadi evaluasi kami juga. Nah, ke depan dari dengar cerita-cerita ini, kami juga akan lakuin evaluasi kayak gitu. Itu pentingnya ngobrol sama siswa sebenarnya. Nah, jadi thank you buat saran-sarannya. Ke depan Pak Pol sih berharap bisa ngasih yang terbaik gitu, karena memang Pak Pol sendiri, kalau Pak Pol kan dapat di kelas 7. Pak Pol sama Miss Rita. Memang saya nggak mau bilang tentang guru muda guru tua ya, tapi yang pasti ada kesenjangan teknologi yang akhirnya membuat apa ya, guru muda lebih unggul dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada sih memang guru-guru muda yang males dan akhirnya nggak mau belajar, tapi itu kembali sama watak orangnya sih gitu. Tapi mayoritas guru-guru muda yang akan lebih cepat untuk nangkep dan akhirnya membagikan saran-saran ke guru-guru yang udah senior gitu. Nah, P5 ini kelemahannya itu adalah bicara tentang digital. Nah, kalau seandainya di daerah-daerah, kenapa masih banyak yang akhirnya sekolah-sekolah masih belum ada kurikulum merdeka? Itu alasannya, karena mereka belum sampai di titik digitalnya oke di sekolah itu. Gitu guys. Nah, jadi kedepannya kita akan evaluasi supaya P5 jadi sesuatu yang apa ya, dibanggakan. Kalau teman-teman lihat di sosial media, di YouTube itu tuh sekolah-sekolah pada membanggakan P5 mereka. Nah, ke depan Populus berharap sekali P5 di SMP Yadika 8 banyak yang dibanggakan, dieksplor ke banyak orang. Itu sampai 5 tuh happy banget. Betul. Iya, happy karena kita juga enjoy. Ya, ke depannya juga kalau bicara budget juga perlu diatur anggarannya supaya nggak memberatkan. Saya setuju juga, karena bagaimanapun kan teman-teman harus terbebani SPP, terbebani ulangan, biaya-biaya yang lain kayak gitu. Kalau seandainya ditambah beban lagi sama P5 kan kasihan. Gitu ya. Oke, itu aja guys. Sampai ketemu teman-teman, yang jangan lupa untuk komen dan like and share ke semuanya. Dadah.